Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selviana Badawi, jurusan Manajemen di Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada setiap orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Jenis-jenis komunikasi. Berikut adalah 4 jenis komunikasi yang sering digunakan dalam bermasyarakat antara lain. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung dengan berbicara atau menggunakan bahasa isyarat. Jenis komunikasi inilah yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dianggap sebagai bentuk komunikasi yang efisien. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal biasanya menyampaikan informasi dengan bahasa tubuh, gestur, ekspresi wajah. Jenis komunikasi ini lebih cocok ketika ingin memahami pikiran atau karakter seseorang. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Berbeda dengan dua jenis komunikasi di atas, komunikasi tertulis menggunakan media tulisan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Dibandingkan komunikasi verbal, komunikasi tertulis lebih bermanfaat karena terdapat catatan informasi dari komunikator yang bisa digunakan sebagai referensi di masa depan. Yang keempat, komunikasi visual. Sama dengan komunikasi tertulis, komunikasi visual juga memerlukan media untuk menyampaikan informasi. Bedanya, komunikasi visual lebih menggunakan gambar, karya seni, sketsa, bahkan grafik untuk menyampaikan pesan kepada pendengarnya. Hukum komunikasi efektif. Hukum komunikasi yang efektif yang dapat dikembangkan dan dirangkum dalam satu kata yang mencemirkan dari komunikasi itu sendiri, yaitu reach. Antara lain, respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Karena komunikasi itu pada dasarnya adalah upaya bagaimana kita meraih perhatian, cinta kasih, minat, kepedulian, simpati, tanggapan, maupun respon positif dari orang lain. Ciri-ciri komunikasi efektif. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri komunikasi efektif, yaitu 1. Istilah. Penggunaan istilah yang diartikan antara pengirim dan penerima pesan merupakan aturan dasar untuk mencapai komunikasi yang efektif. Yang kedua, spesifik. Maksudnya, pesan yang disampaikan juga harus jelas, sehingga si penerima pesan dapat menerima dan mengulangi dengan benar. Yang ketiga, tersusun dengan baik. Pesan harus berkembang secara logis dan tidak boleh terpotong-potong. Yang keempat, objektif, akurat, dan aktual. Pengirim informasi harus berusaha menyampaikan pesan seobjektif mungkin. Yang kelima, efisien. Pesan disampaikan seringkas dan seoriginal mungkin, serta harus berusaha untuk menghilangkan kata yang tidak relevan. Manfaat komunikasi efektif.
Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan berkomunikasi secara baik dan efektif, diantaranya satu, tersampainya gagasan atau pemikiran kepada orang lain dengan jelas sesuai dengan yang dimaksudkan. Yang kedua, adanya saling mengerti antara komunikator dan komunikan dalam suatu permasalahan, sehingga terhindar dari salah persepsi. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dan silaturahmi dalam suatu persahabatan, komunitas, atau perkumpulan. Fungsi komunikasi efektif. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari komunikasi efektif, yaitu satu, membangun konsep diri, yang kedua, eksistensi diri, yang ketiga, kelangsungan hidup, yang keempat, memperoleh kebahagiaan, yang kelima, terhindar dari ketegangan dan tekanan. Sekian sedikit materi yang saya dapatkan tentang komunikasi efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.